Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kekuatan spiritual melonjak dengan cepat. Ribuan sinar cahaya keluar dan dengan cepat mengembun di langit. Perlahan-lahan, sosok ramping dan kabur muncul di hadapan semua orang. Wanita tersebut berpenampilan cantik, panjang dan langsing, dan rambut hitam menjuntai hingga pinggang seperti air terjun. Tubuh anggunnya dibalut rok panjang berwarna hijau muda, yang bersinar terang di bawah cahaya api. Perhatian semua orang tertuju padanya saat ini. Semua orang menatap cahaya dan bayangan wanita itu. Ekspresi mereka penuh keterkejutan. Wanita yang tenang, anggun, dan halus seperti itu jarang ditemukan di dunia. Seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Hal yang paling mengejutkan adalah lengan giok wanita itu terangkat dengan lembut, memegang sebuah buku kuno di tangan giok putihnya. Gelombang misterius yang tak terkatakan menyebar dari buku kuno itu. Keterampilan spiritual macam apa ini? Begitu aneh. Semua orang berseru, merasa terkagum luar biasa. Dan di mata mereka yang luar biasa, segel api yang menyala dengan nyala api berhenti secara aneh. Hanya 10 kaki jauhnya dari Cukuangseng. Setelah itu dihadang oleh sesuatu kekuatan yang mengerikan. Guling tampak ngeri. Dengan gerakan yang dia coba dengan seluruh kekuatannya diblokir secara perlahan. Ini adalah warisan dari Sekte 4 Orang Suci. Pada saat itu, dia menatap cahaya dan bayangan yang indah. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan kaget. Mendengar ini, Cukuangseng ekspresinya sedikit berubah. Orang ini sekilas mengenali asal mula kode Roh Kudus. Sepertinya ketika orang ini menerima warisan dari 4 orang suci, dia juga mengetahui informasi tentang beberapa warisan lainnya melalui beberapa cara. Melihat Cukuangseng yang tidak membantah, mata Guling menjadi semakin terkejut. Sebagai salah satu penerima manfaat dari 4 warisan utama, ia tentu tahu betapa sulitnya mempraktekkan metode warisan tersebut. Menurut perkiraannya, meski dengan pengalaman kultivasi yang diberikan ahli waris, setidaknya butuh waktu 1 tahun untuk memahaminya. Terlebih lagi, Anda harus menjadi seorang dengan bakat dan kejeniusan yang luar biasa untuk bisa melakukan ini. Namun, pemandangan di hadapannya menghancurkan semua pemahamannya dan memberinya perasaan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, tidak ada yang berhasil mengelola salah satu dari 4 warisan utama. Kata Guling sedikit tersesat. Anda harus tahu bahwa warisan yang diterimanya, apalagi kultivasi yang berhasil, ia belum sepenuhnya mencerna informasi yang banyak. Rusak? Pada saat ini, Cukuangseng mengabaikan keterkejutan Guling. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak pelan. Gelombang cahaya aneh terpancar dari buku kuno di tangan wanita itu, menutup segel api di bawahnya. Tidak ada perlawanan dari segel api yang awalnya sangat kuat, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang hanya dalam waktu singkat. Guling yang terhubung dengannya mengeluarkan seteguk darah, dan kulitnya dengan cepat menjadi pucat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Cukuangseng. Matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada titik ini, tidak peduli betapa dia tidak mau mengakuinya. Dia hanya bisa menerima kenyataan. Cukuangseng benar-benar berhasil mengembangkan salah satu dari 4 warisan utama. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia mundur dengan wajah pucat. Ekspresi menunjukkan tanda-tanda melesu.
Dia selalu berpikir bahwa bakatnya luar biasa. Setelah melihat Cukuangseng berhasil mengembangkan kode Roh Kudus dengan begitu cepat, semua harga dirinya hancur dalam sekejap. Ekspresi Cukuangseng acuh tak acuh, dan telapak tangannya yang terkepar perlahan mengendur pada saat ini. Untung saja dia beruntung, dan di saat-saat terakhir, dia berhasil menampilkan kode Roh Kudus. Tetapi, pemahamanku saat ini tentang kode Roh Kudus seharusnya tidak dianggap sebagai perkenalan. Keterampilan spiritual yang misterius ini dibagi menjadi 3 tahap utama: pemurnian, penguraian, dan penghancuran. Setiap tahap memiliki kemampuan misterius dan tak terduga. Jika dikuasai sepenuhnya, kekuatannya bisa dikatakan bisa menghancurkan dunia. Gagal, semua orang di platform pelatihan seni bela diri juga memiliki pandangan tidak percaya. Ketika mereka melihat guling yang dikalahkan dan kehilangan akal sehatnya. Putra suci ini bisa disebut jenius pertama dari generasi muda dari 4 kekuatan besar. Bahkan jika dia ditempatkan di kerajaan Shenlong, dia sudah cukup untuk disebut luar biasa. Wajah imam besar dari alam iblis hitam berubah suram saat ini. Dia bertepuk tangan dengan keras dan tiba-tiba berdiri. Matanya menatap Cukuangseng dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Orang ini harus disingkirkan. Di sampingnya, orang awam Tianxi dari tanah suci murni juga memiliki wajah yang agak gelap. Dia tidak menyangka bahwa Cukuangseng akan mengalahkan Guling dengan cara yang begitu memukau. Wajah Buddha suci di Gunung Buddha juga berubah, tetapi dia tidak banyak berbicara. Setelah melafalkan nama Buddha, dia menutup matanya, sehingga orang tidak dapat melihat pikirannya dengan jelas. Dibandingkan dengan ketiga orang ini, Dekan Si Lingyuan tertegun sejenak, dan senyuman yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia hanya tertawa keras tanpa menyembunyikannya. Hahaha, kali ini Si Lingyuan mereka akhirnya membuat heboh. Kali ini, peringkat 4 kekuatan besar kemungkinan besar akan mengalami perubahan besar. Di bawah mata tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Cukuangseng berbalik, mengangkat tangannya ke arah Dekan Si Lingyuan dan berkata, "Dalam pertempuran ini, saya memenuhi kepercayaan Anda dan menang karena keberuntungan." Suara yang jelas menyebar dan bekerja sama tingginya, dan tubuhnya lurus membuat terlihat sangat mempesona saat ini. Semua orang yang hadir memandangnya, dan ketika mereka mendarat di wajah polos itu, ekspresi semua orang berubah. Saat ini, bahkan orang-orang dari alam iblis hitam yang berada di pihak lawan harus mengakui bahwa pemuda ini sangat luar biasa. Kali ini, seseorang yang luar biasa telah muncul dari Si Lingyuan. Wajah Tuan Tianxin menjadi rumit. Dia tidak bisa menahan napas ketika dia melihat ke arah Cukuangseng. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia sama lemahnya dengan semut di depannya. Tapi sampai hari ini, dia hanya bisa mengungkapkan keterkejutannya. Guling kalah darinya, itu tidak adil. Hahaha, kali ini Si Lingyuan kita berutang budi kepada 3 orang. Dekan Si Lingyuan berdiri dan menghadap ketiga orang awan Tianxin, menangkupkan tangannya dan tertawa. Menghadapi kegembiraannya, Tuan Tianxin dan Zheng Fo baik-baik saja. Tapi imam besar alam iblis hitam mendengus dingin. Wajahnya sehitam bokong panci. Masih terlalu dini untuk berbangga sekarang. Tahukah kamu bahwa orang jenius selalu cenderung mati dalam perjalanan? Begitu kata-kata ini keluar, niat membunuh yang ganas muncul dari tubuh Dekan Akademi 4 Jiwa. Dia menatap ke arah imam besar dan berkata, "Kamu bisa mencobanya." Suara dingin terdengar, dan suasana platform pelatihan seni bela diri segera menjadi tegang. Dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Ekspresi suram imam besar sedikit berubah. Dia melirik ke arah Qiu Qinger
yang berada di sebelah dekan Akademi Empat Roh, dengan sedikit ketakutan di matanya. Jika kedua orang ini bergabung, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kenapa kamu marah? Saya hanya sekedar mengingatkan. Jalan menuju kultivasi akhir-akhir ini sulit dan berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mudah kehilangan nyawamu. Terima kasih banyak atas kebaikan imam besar. Dekan Siling Yuan melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Sama-sama. Imam besar tersenyum dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Chu Guangsheng. Meski dia tidak berbicara, ada niat membunuh yang kuat di matanya. Ekspresi Chu Guangsheng tetap tenang, dan dia menatap tanpa mengelak sedikit pun. Jika orang ini benar-benar mengira dia mampu melawan Rana Zotian, dia akan bisa menghancurkannya sesuka hati. Kemudian dia memberitahu imam besar alam iblis hitam, bahwa hawa, bahkan batu yang tampak tidak mencolok pun, dapat membuat seseorang tersandung hingga mati. Hahaha, sungguh ramai di sini. Suasana di tempat itu berangsur-angsur menegang. Tawa lama tiba-tiba terdengar. Setelah itu, cahaya itu mengembun, berubah menjadi sosok tua di langit, di atas plafon pelatihan seni bela diri. Lelaki tua itu mengenakan pakaian linen kasar, dan tampak seperti lelaki tua biasa. Namun, aura kuat yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang merasa ada gunung tak kasat mata yang menindas mereka. Bahkan, Dekan Akademi Empat Roh dan praktisi Rana Zotian tampak serius saat melihat ke arah langit. Raja Ironwood, mata Dekan Akademi Empat Roh menyipitkan dan berkata dengan terkejut. Ia tidak menyangka kompetisi ini akan membuat khawatir semua orang. Raja Ironwood, siapa dia? Chu Guangsheng menoleh dan bertanya kepada Liu Fei. Dia merasakan aura yang luar biasa kuat dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini bahkan lebih kuat dari Rana Zotian biasa. Saya mendengar dari guruku menyebutkan bahwa Raja Ironwood adalah seorang pangeran dengan otoritas besar di keluarga kerajaan Shenlong. Dikatakan bahwa kaisar saat ini sangat menghormatinya, bahkan memiliki sedikit rasa takut. Liu Fei memandangnya lalu berkata dengan lembut. Mendengar ini, wajah Chu Guangsheng menunjukkan keterkejutan. Saya bertanya-tanya mengapa Raja Ironwood datang ke sini. Orang awam Tianxin menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan gugup. Saya datang ke sini hanya untuk melihat siapa pemenang kejuaraan di medan perang unggulan teratas ini. Raja Ironwood melambaikan tangan saat bertanya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah imam besar menjadi semakin muram. Jika Raja Ironwood terlibat dalam masalah ini, itu akan menjadi berita buruk baginya. Raja Ironwood tertawa. Juara medan perang unggulan teratas ini adalah junior dari Akademi Empat Roh kami. Dekan Akademi Empat Roh tersenyum cerah. Selama bertahun-tahun, Siling Yuan mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal mengelola darah segar dari generasi muda. Kali ini, saya akhirnya bisa merasa bangga. Oh, mata keruh Raja Ironwood tiba-tiba bersinar. Dia mengikuti bimbingan Dekan Akademi Empat Roh dan melihat ke arah Chu Guangsheng. Apakah kamu anak kecil? Dia bertanya. Bagaimana mungkin orang yang menjadi pemenang kali ini adalah seorang junior muda yang baru saja memasuki ranah juding tingkat 8. Dan orang inilah yang menjadi tujuan kedatangannya ke sini. Junior telah bertemu dengan Raja Ironwood, kata Chu Guangsheng dengan ekspresi hormat. Saat dia berbicara, dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dari nada suara Raja Ironwood, sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang dirinya. Raja Ironwood mengangguk, dan matanya secara tidak sengaja melirik ke arah guling yang suram. Ekspresinya berkedip, seolah memahami sesuatu.
Memikirkan hal ini, dia menatap Cukuang Seng lagi dengan sedikit keterkejutan dan penghargaan di matanya. Si kecil ini cukup baik. Anak kecil, aku punya saran. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Cukuang Seng tertegun sejenak. Lalu dia menangkupkan tangan dan berkata, "Senior, tolong bicara. Saya telah dipercaya oleh keluarga kerajaan untuk mengundang Anda menghadiri sesi konferensi alkimia ibu kota kekaisaran ini." Raja Tianmu tersenyum tipis, tapi itu membuat suasana di tempat semakin padat. Kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran. Ini adalah asosiasi alkimia paling top di seluruh kekaisaran Shenlong. Semua yang dapat berpartisipasi adalah para senior yang telah berkecimpung dalam jalur alkimia selama beberapa dekade. Tapi sekarang, mengapa seorang junior diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia yang begitu penting? Semua orang mendongak dan memandang lelaki tua itu dengan bingung. Dekan Siling Yuan dan yang lainnya juga menunjukkan kebingungan pada ekspresi mereka. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang alasannya di sini. Raja Tianmu menggelengkan kepalanya, lalu menatap Cukuang Seng dan berkata dengan suara yang dalam, "Juara dari kompetisi alkimia 5 domain adalah Anda, benar?" Setelah mengatakan itu, mata Cukuang Seng berbinar dan dia berkata dengan hormat, "Ini memang junior." "Itu benar. Jika Anda setuju, saya secara pribadi akan pergi ke Akademi Empat Roh untuk menjemput Anda dalam 3 bulan. Raja Tianmu melanjutkan. Cukuang Seng tampak ragu-ragu. Dia secara alami akan ragu ketika dia tiba-tiba diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah dekan Akademi 4 Jiwa yang mengangguk ke arahnya, jelas setuju dengan masalah ini. Melihat ini, Cukuang Seng ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Raja Tianmu terlalu sopan. Aku bisa pergi ke ibu kota kekaisaran sendirian." Mendengar ini, Raja Tianmu tiba-tiba terlihat bahagia. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Untuk menghindari kecelakaan, aku secara pribadi akan mengantarmu ke ibu kota kekaisaran." Begitu kata-kata ini keluar, wajah pendeta tinggi alam iblis hitam langsung berubah menjadi gelap. Apa yang dikhawatirkan terjadi? Jika Raja Tianmu sebenarnya ingin mengawal Cukuang Seng secara pribadi ke ibu kota kekaisaran. Kalau begitu, bukankah rencana rahasianya akan hancur total? Tidak, kita tidak boleh membiarkan bajingan kecil ini berpartisipasi dalam konferensi alkimia ibu kota kekaisaran. Begitu dia mendapatkan peringkat secara kebetulan, itu akan sangat merugikan alam iblis hitam kita. Kalau begitu, terima kasih senior. Melihat sikap tegas Raja Tianmu, Cukuang Seng berhenti menolak dan berkata dengan tangan terangkat, "Hahaha." Raja Airawan tersenyum bahagia. Dia merenung sejenak lalu melambaikan telapak tangannya. Dan seberkas cahaya keluar. Cukuang Seng mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu melihat bahwa itu adalah sebuah kotak yang terbuat dari kayu cendana. Aroma samar memenuhi udara dari celah di dalam kotak. "Ini adalah hadiah yang saya atas nama keluarga kerajaan Shenlong berikan kepada Anda karena telah memenangkan medan perang unggulan." Raja Tianmu berkata sambil tersenyum. "Hadiah?" Cukuang Seng memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam kotak kayu, dan ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Apa yang terkandung di sini sebenarnya adalah ramuan puncak kelas 3, Bel Tianxin. Terima kasih.